wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. In minasyaitonir yahzunal ladzina bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala MTS Milbos, Ustadz Bagus Rizky Pangestu. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ayah bunda, wali santri dan wali santriwati MTS MA Milbos Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita semua kesehatan. Allah berikan kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat bermuajahah walaupun melalui online. Salat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah ini adalah bentuk dari perwujudan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan semangatnya di hari Jumat ini. Ayah bunda, para santri semua jangan lupa yang belum baca surat Al-Kahfi dan juga silahkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghidupkan sunnahnya pula kita adakanlah acara ini. Salah satu tujuannya adalah memberikan motivasi bagi anak-anak kita supaya mereka memiliki semangat juang yang tinggi dalam membentuk karakter, juga mencari pendidikan yang terbaik bagi mereka karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita semua, pimpinan Milbos Al-Ustaz Rahmata, Direktur Ustaz Rahmadi Yusuf, Kepala MA dan sahabat yang kami hormati,
juga para santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Tentunya banyak limpahan kesehatan dan yang baru-baru ini terjadi, yaitu musibah gempa Turki, karena beberapa santri kita juga ada di sana. Maksud kami lulusan dari MTS Miwas ada di sana. Juga keluarga-keluarga kita yang saudaranya kah atau kawannya kah yang ada di sana dan merasakan musibah tersebut. Kita para umat muslim juga merasakan. Semoga Allah berikan kesabaran dan Allah berikan hikmah kepada kita semua. Apa yang bisa kita bantu, mari kita bantu. Ayah bunda semua, Kampung Maghfirah Amal, Kampung Maghfirah juga salah satunya membuka donasi untuk dapat disalurkan ke tempat-tempat bencana yang seperti saat ini terjadi di Turki dan Suriah. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita narasumber bicara Mas Zikri Azkia Arif. Ya. Ahlan wa sahlan Ustaz Zikri. Beliau mahasiswa Universitas Islam Madinah, dan juga ada juga di sini Ustaz Muhammad Adam Hakiki, mahasiswa Universitas Yarmouk di Yordan. Alhamdulillah, semoga beliau bisa memberikan gambaran inspirasi bagi anak-anak kita saat ini. Tentunya pesan dari Ustaz bahwa kesempatan beasiswa, kesempatan mendapatkan pendidikan di luar negeri, di Timur Tengah dan juga di Eropa nanti, karena kita saat ini motivasi beasiswa kuliah di Timur Tengah. Nanti insya Allah di bulan depan ada juga di Eropa, ada juga di benua-benua lainnya. Insya Allah semoga Allah lancarkan sehingga semua agenda tersebut dapat dirasakan oleh anak-anak didik kita. Underline atau highlight-nya adalah para santri semua yang akan kita saksikan sesaat lagi. Ada Ustadz Zikri, ada juga Ustadz Muhammad Adam Hakiki. Beliau juga dahulunya adalah para pelajar, santri-santri yang tidak jauh beda dengan yang kita rasakan saat ini di Milbos. Semua mereka dahulunya berjuang, yakin bahwa yang mereka perjuangkan ini Allah pasti berikan jawaban yang terbaik. Kesempatan beasiswa itu bukan hanya untuk orang yang pintar. Kesempatan beasiswa itu bukan hanya untuk orang yang selalu ranking 1, bukan. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang terbaik adalah bagi mereka yang selalu ingin berbuat kebaikan, bagi mereka yang selalu ingin menah dirinya menjadi lebih baik lagi, bagi mereka semua yang selalu ingin mengusahakan hal-hal yang dapat mereka cita-citakan, tentunya lillahi ta'ala. Jadi tidak ada bedanya. Mungkin sekarang kita akan melihat, oh mereka mungkin memiliki privilege yang lebih dari saya. Tidak. Mereka pun dulunya adalah seorang anak-anak, seorang yang memiliki hanya cita-cita mimpi-mimpi tinggi saja. Tapi mereka bisa membuktikannya tentunya semua karena ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ikhtiar yang tidak pernah mati. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ayo bina, mari semua kita saksikan. Kita yakini di dalam hati kita bahwa kita pun begin with the end in mind, endingnya kita pun bisa seperti mereka, bahkan bisa lebih dari mereka. Karena Allah memberikan kesempatan yang sama pada kita semua. Allah memberikan kesempatan yang sama, maka saat ini silahkan belajar, jadikan ini sebuah inspirasi, jadikan ini sebuah motivasi. Jangan hanya lihat sosok Ustadz Zikri dan Ustadz Adam Hakiki saja, jangan hanya lihat mereka saat ini, tapi kita lihat diri kita, bahwa kita pun satu saat akan bisa seperti mereka, karena kita pun sama-sama mencari ilmu, kita pun sama-sama berniat untuk memperbaiki generasi masa depan nanti, kita pun sama-sama memiliki niat yang baik, dan insya Allah, Allah akan memberikan bantuan yang banyak, Allah akan meridhoi perjuangan-perjuangan kita,
yang saat ini sedang belajar di pesantren, yang saat ini jauh dari orang tua, yang saat ini ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua dan untuk masa depan nanti. Barakallahu fikum. Kepada kita semua, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Zikri dan kepada Ustaz Muhammad Adam Hakiki. Insya Allah kita tunggu di Milbos ketika pulang nanti. Silahkan ahlan wa sahlan. Kita tunggu sekali bisa bermuajahah dengan offline di Milbos nanti. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu muwaffiq bi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Bagus yang telah memberikan sambutan hangatnya kepada kita semua pada acara siang ini. Baik, acara selanjutnya langsung saja kita serahkan acara ini kepada Ustadz Abdul Hadi selaku moderator kita pada acara pada siang hari ini. Kepada Ustadz Abdul Hadi, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Saya ucapkan kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kemudian alhamdulillah telah bergabung bersama kita seluruh guru dan santri MTS MA Milbos. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada ayah bunda, santriwan dan santriwati MTS MA Milbos. Semoga dengan acara ini kita dapat bersinergi lebih baik lagi. Dan pastinya yang sangat kita tunggu-tunggu kedatangannya dua narasumber yang sangat spesial ini. Beliau juga alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Namun beliau sekarang sedang berada di Madinah dan di Yordania. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan singkat kedua narasumber kita ini. Yang pertama, narasumber kita yang pertama adalah Akhi Zikri Azkia Arif. Kaifa Ustaz? Masya Allah. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Di Madinah sekarang jam berapa Ustaz? Sekarang jam 9:30 Ustaz. Masya Allah. Berarti kurang lebih 4 jam ya? Bedanya 4 jam. 4 jam ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan sahlan Ustaz. Masya Allah. Dan narasumber beliau ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah beliau sekarang berada di semester keempat. Kita doakan semoga dilancarkan studinya di sana. Amin. Kemudian amin. Narasumber kita yang kedua ada Akhi Muhammad Adam Hakiki. Masya Allah. Ahlan Ustaz Adam Hakiki. Kefalok Ustaz Adam. Alhamdulillah tamam. Insyaallah, alhamdulillah. Kalau di Yordan nih sekarang jam berapa, Ustaz? Sama dengan di Madinah, masih jam 9:30 nih. Oh sama ya, berarti perbedaan waktu Yordan sama di Saudi sama ke Indonesia sama yang 4 jam ya? Sama, ya sama 4 jam. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, beliau ini Ustaz Muhammad Adam Hakiki adalah salah satu mahasiswa Fakultas Dirasah Islamiyah di Universitas Yarmouk, Yordania. Masya Allah. Beliau sekarang berada di semester kedua. Masih baru, semoga dimudahkan juga studinya di Yordan. Masya Allah. Baik, para hadirin sekalian, udah pada nggak sabar kan ya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Maka dari itu langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, Akhi Zikri Azkia Arif. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Suara saya jelas ya? Siap, alhamdulillah jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. As'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim ayyatawalakum fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alakum mubarakan aynama kuntum wa ayyaj'alakum mimman idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Hayyakumullah ayuhal ikhwah, tasharraf biliqa'ikum fi hadhihi al-munasabah al-ghaliyah fi hadzal yawm alladhi huwa sayyidul ayyam yawm al-jum'ah. Wa qabla an nabda udzakirukum 'ala at-tasmiyah fa inna kulla amrin
dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Fatabarrukan bihi wasti'anatan nabda liqa'ana hadzal yawm bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Salam takzim juga kepada Bapak Pimpinan Pondok Milbos beserta jajarannya, para asatid, dan juga terhadap hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan anak-anak dari MTS dan MA Milbos. Mudah-mudahan Allah yahfadzukum. Amin, amin, insyaallah. Kemudian ini saya ada slide, ya, sudah muncul. Kalau antum semua duduk di sini, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, karena terpaksa, karena acara ini adalah hal yang diwajibkan, maka waktu antum itu terbuang percuma. Waktu antum hanya akan terbuang percuma, manfaatnya hanya akan sedikit didapatkan. Tapi kalau jawabannya yang kedua adalah karena ingin, jadi terpaksa atau ingin. Kalau jawabannya adalah karena ingin, kalian semua akan mendapatkan manfaat dari acara ini. Saya yakin bukan karena sayanya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengajarkan antum, membimbing lisan saya supaya cocok dengan apa yang ingin antum dengarkan. Walaupun itu semua hanya misalkan kalimat sederhana. Artinya harus ditanya dulu nih diri sendiri, terpaksa atau karena ingin. Nah, kalau sudah ada jawabannya, lakukan dan gunakan pertanyaan ini apa yang kamu cari di setiap kegiatan kita. Misal, antum menghafal Quran. Menghafal Quran, tanya pada diri antum. Saya menghafal Quran, kenapa? Apakah karena terpaksa atau karena ingin? Kalau karena terpaksa, saya yakin hafalan kamu gak lama itu akan hilang cepat. Tes saja. Silakan tes sendiri. Tapi kalau karena ingin, kamu menginginkan hafal Quran, murojaah setiap hari, ingin mendapatkan pahala ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memberi syafaat dan akhirat. Mungkin ibu bapaknya anak tetangganya itu keluar negeri. Saya pengen anak saya keluar negeri, harus keluar negeri. Nggak bisa, nggak boleh karena gengsi, nggak boleh. Jadi harus karena keinginan diri. Baik. Dan saya di sini tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya 3 poin saja. Yang pertama tadi, apa yang kamu cari sebelum berangkat ke luar negeri. Kemudian di luar negeri pasti antum semua bertanya-tanya, kenapa harus luar negeri? Apa yang saya dapat di luar negeri? Bukannya sama saja, tergantung bagaimana kita serius dalam belajar, mau itu di dalam negeri, mau itu di luar negeri, itu semua sama. Betul, dan saya sangat setuju dengan statement itu, setuju sekali. Karena ada beberapa kawan itu, walaupun dia sudah berangkat ke luar negeri, tapi dia ilmunya itu tidak lebih baik daripada orang yang belajar di dalam negeri. Kenapa? Karena tadi, dia tidak punya tujuan yang betul. Dia belum memiliki niat yang cocok, yang diinginkan oleh Allah, supaya kita semua bisa mendapatkan keberkahan keilmuan. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya ada orang yang
mengatakan seperti ini, sekolah itu tidak penting. Karena orang yang nilainya bagus di sekolah itu belum tentu menjamin kesuksesannya di dunia kerja, di dunia profesional. Setuju nggak? Saya setuju. Saya setuju dengan itu bukan jaminan, tapi bukan berarti sekolah itu tidak penting. Sama halnya dengan kita keluar negeri. Apakah luar negeri itu menjamin keilmuan seseorang? Apakah keluar negeri itu menjamin tingkat kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang, kesuksesan seseorang? Sama sekali tidak. Tapi ketika saya tanya, cita-cita kamu ingin menjadi seorang CEO perusahaan, kira-kira nomor 1 kamu pilih apa nih ya? Yang pertama, kamu sekolah sampai lulus S1, S2 atau S3. Yang kedua, kamu nggak sekolah. Pasti kamu milih yang pertama. Pasti potensi lulusan S2 untuk menjadi seorang CEO perusahaan lebih besar daripada orang yang nggak sekolah. Begitu juga ke luar negeri. Ketika kita ke luar negeri, banyak sekali hal yang belum pernah antum lihat dan antum temukan di sini. Gambarannya mungkin kalau saya kasih gambaran seperti seekor ikan ya. Adik-adik tahu semua ya ikannya ya. Ikan di dalam sebuah akuarium. Silahkan adik-adik bayangkan. Ada ikan di sebuah akuarium. Akuarium ini kita hias dengan batu karang palsu. Kita hias dengan wallpaper palsu. Kita tambahin di situ tanaman rumputan palsu. Nah, terus kemudian dia mau makan, ikan ini tinggal nunggu makanan aja. Setiap 3 kali sehari dapat makanan. Dia selalu dimanja, disayang. Si ikan ini merasa prestisius, merasa tinggi, merasa sudah luar biasa. Padahal ketika dia berangkat dari akuarium tersebut menuju lautan, dia melihat ekosistem yang begitu besar. Dia melihat di lautan itu banyak sekali ikan yang lebih hebat dari dia. Ikan yang lebih indah dari dia. Lebih pintar, lebih cerdas, lebih keren, lebih luar biasa. Banyak sekali. Ada banyak sekali macam ikan yang luar biasa. Ternyata setelah dia ke lautan, dia sadar. Oh, ternyata selama ini saya ini hanya sebagian kecil saja dari dunia. Saya ini kecil gitu. Nah, ikan itu teman-teman, itu kita. Ketika kita keluar negeri, kita melihat banyak orang yang berbagai macam latar belakang. Perbedaan faktor ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam di luar negeri, terus sumber daya manusia, SDM, kebijakan pemerintah, semua itu mempengaruhi. Ketika kita keluar negeri, potensi kita mempelajari hal barunya itu semakin besar. Maka ketika kita keluar negeri, kita akan sadar bahwasanya diri kita ini kecil, lalu berusaha terus belajar mengupgrade diri. Maka nasihat saya dalam mahfuzat safir. Ya. Safir tajid riwadan aman tufarikuhu. Jadi ketika kalian berangkat, pergi jauh dari rumah, merantau, saya yakin kalian akan mendapatkan ganti hal baru dari apa yang kalian tinggalkan itu. Maka safir tajid riwadan aman tufarikuhu. Jangan biarkan diri kalian itu bermanja-manja. Jangan biarkan diri kalian itu bernyaman-nyaman. Karena ketika kita bernyaman-nyaman, kita tidak tahu bahwasanya kenyamanan itu membunuh kita. Maka cari hal-hal sulit yang membuat tubuh kita dan pikiran kita itu tidak bermanja-manja. Supaya kita selalu terus berusaha untuk menyelesaikan masalah. Makanya kenapa anak rantau itu, kalau antum melihat, mereka itu lebih kuat ya dibandingkan anak yang bernyaman-nyaman di dalam rumah. Anak rantau itu sudah siap untuk diinjak dengan keadaan. Digulung-gulung, diinjak, dilempar sana sini, dia siap. Kenapa? Karena tadi dia sudah mengetahui ternyata dia ini tuh hanya kejadian kecil saja di dunia ini. Kita ini hanya sebagian kecil. Jadi dia sudah siap untuk menghadapi kehidupan dia di masa depan. Maka sekarang saya sedikit cerita ya.
tentang dulu ketika saya perkali ingin ke Madinah. Jadi tahun 2008 saya daftar itu, salah satu syarat untuk berangkat ke Madinah itu ada tazkiyah namanya. Tazkiyah itu dalam bahasa Indonesia surat rekomendasi. Jadi harus ada tazkiyah dari dua orang tokoh atau satu instansi. Akhirnya saya bersama kawan-kawan waktu itu berangkat ke Gontor, karena saya lulusan Gontor ya. Saya minta tazkiyah kepada Pak Kiai Hasan dengan Pak Kiai Masyudi Subari, Direktur KMI, karena beliau berdua adalah alumni Madinah. Ya. Pada saat saya menemukan nasihat menarik, pada saat datang ke Ustadz Masyudi, beliau bilang apa? Saya menasehati 3 hal saja. Apa yang kamu cari ke Madinah, ini pertama, 4 hal. Jadi apa yang kamu cari di Madinah, terus 3-nya lagi ada 3S, kata dia, kata beliau. Apa itu 3S? Syarafuz zaman, syaraful makan, syarafuz suhbah. Jadi ada 3S apa? Syarafuz zaman, syaraful makan, syarafuz suhbah. Ini tiga hal ini, 3S ini. Syarafuz zaman itu artinya kemuliaan waktu. Antum itu, kata beliau, beruntung. Antum masih punya kemuliaan waktu muda. Masa muda ini masa yang sangat luar biasa. Energi kita masih penuh, semangat juang kita masih tinggi, semangat belajar kita masih tinggi, tanggungan kita masih sedikit. Kita masih punya banyak waktu. Maka syarafuz zaman, kemuliaan waktu, masa muda adalah yang antum miliki sekarang. Kemudian ada syaraful makan. Syaraful makan ini adalah kemuliaan tempat. Madinah itu, kata beliau, adalah kota suci kedua dari Mekah. Adalah Mekah. Nomor keduanya adalah Madinah. Dan Madinah ini sangat-sangat prestisius. Kenapa? Karena Madinah ini menjadi salah satu kota yang ketika kita meninggal di dalamnya ada keutamaan tersendiri, itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan beliau akan bersaksi bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Terus tanah haram ini juga termasuk tanah yang amal kebaikan di dalamnya itu dilipat gandakan, kata beliau. Syaraful makan, kemuliaan tempat. Kemudian yang ketiga ada syarafus suhbah. Suhbah di sini adalah pergaulan atau lingkungan pertemanan. Nah, di Madinah ini kita setiap hari bergaulnya dengan ilmu. Kita berangkat sekolah dengan orang-orang berilmu. Kita ngobrol dengan orang-orang yang berilmu. Pokoknya hidup kita itu di sekitar kita ilmu. Bahkan para tolib di sini di Universitas Islam Madinah yang saya sangat takjub. Liburan itu, kalau kalian mungkin liburan pengen ke mall ya. Saya minta jajan, mau liburan, mau nonton, mau ke mall, apa segala macam, kafe. Di sini para tolib ketika liburan semester, tahu mereka kemana? Mereka hiburannya ke daurah. Jadi syarafus suhbah. Betul-betul kita yang di sini melihat semangat juang para tolib, kawan-kawan semua itu terbawa. Maka kalian harus mencari tempat yang ada 3S ini. Cari tempat yang ada syarafuz zaman, syaraful makan, syarafus suhbah. Ketika kalian bisa menggabungkan 3S ini, maka keberuntungan jalan untuk ilmu yang berkah, untuk pribadi yang berhasil itu ada di depan mata. Oke, jadi apa? 3S. Syarafuz zaman, syaraful makan, syarafus suhbah. Kemudian poin terakhir, kenapa poin terakhir? Karena nanti di belakang kita cuman ada waktu 30 menit ya. Terakhir nanti saya akan berbagi link informasi mengenai pendaftaran Madinah, juga kita akan virtual tour, kayak main game sedikit ya. Kita lihat Universitas Islam Madinah nanti kayak gimana, supaya antum lebih semangat lagi. Sekarang poin terakhir. Bagaimana selanjutnya kita bisa sampai ke luar negeri, khususnya ke Madinah. Saya cerita lagi, dulu ketika
pertama kali saya berangkat ke luar negeri dari 2017 ya, saya cerita. Singkat aja. 2017 ketika saya lulus di Gontor, saya mengabdi setahun di Gontor. Kemudian saya merasa 1 tahun yang saya rasakan di Gontor mengabdi, nilai yang saya dapat itu ternyata lebih besar daripada 3 tahun saya menjadi santri. Akhirnya saya bertekad untuk melanjutkan 6 tahun untuk pengabdian sampai lulus S1. Tapi ketika 2018 saya ingat perkataan ibu saya. Jadi ibu saya bilang, dulu pernah waktu kecil itu pengen saya berangkat ke Pondok Tahfidz, tapi saya belum punya tekad untuk menghafal Al-Quran. Kemudian setelah lulus 2017, ibu saya pernah nanya, "Kak, nggak mau ke Madinah aja?" katanya. Waktu itu saya belum ada gambaran Madinah bagaimana. Nah, 2018 saya teringat pertanyaan ibu saya, "Kak, nggak mau ke Madinah aja?" Akhirnya saya cari info Madinah, saya cari di internet, di website, banyak ada website PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Madinah, yang menyediakan informasi-informasi beserta tips-tips. Juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang dia memang memberikan tips gitu supaya adik-adiknya bisa melanjutkan studi di Madinah. Akhirnya saya cari info itu 2018. Akhirnya saya bismillah, saya tekad, saya cabut ijazah, saya ambil, saya daftar ke Madinah. Dan daftar ke Madinah itu butuh mental. Kenapa saya bilang butuh mental? Karena paling cepat antum diterima di Madinah itu 1 tahun. Paling cepat 1 tahun. Paling lama mungkin nggak terbatas ya. Ada teman saya yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali daftar. Nah, bagi kalian yang ingin pergi ke Madinah, mungkin kisah ini bisa antum jadikan sebuah pelajaran. Saya mendaftar, kemudian saya keterima di 2019 akhir. Jadi 2019 akhir saya sudah keterima di Madinah. Jadi cuma 1 tahun. 2020 saya ingin berangkat, itu COVID datang ke Indonesia, kemudian penerbangan ditutup, ya kan? 2021 saya kuliah online. 2022 tahun kemarin, awal 2022, itu saya alhamdulillah qadarullah sudah ditakdirkan oleh Allah berangkat ke Madinah Al-Munawwarah sampai sekarang. Nah, di dalam perjalanan dari 2018 sampai 2022 itu bukan perjalanan yang mudah, tapi saya merasakan kemudahan. Saya heran, kok bisa ada orang yang daftar sampai 3 tahun, 5 tahun belum keterima, 2 kali, 3 kali baru keterima. Bahkan sekarang kawan saya ada yang udah punya anak 2, anak 3, baru keterima, baru berangkat. Saya pikir kenapa ini saya kok mudah gitu. Ternyata saya review ke belakang, doa ibu. Jadi ibu saya bilang waktu itu, selalu bilang ya, di depan tetangga, di depan orang lain, anak saya nanti kuliah di Madinah. Padahal saat itu belum keterima. Insya Allah ke Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian nih, perkataan Bapak Ibu itu jangan dianggap sepele untuk anak-anak kita. Doakan mereka, bahkan hanya sekedar ucapan itu sangat penting. Bapak Ibu saya insya Allah ke Madinah. Terus memotivasi saya, "Kak, insya Allah berangkat ke Madinah." Padahal saat itu belum keterima ya. 2019 akhirnya keterima. Artinya doa ibu itu dahsyat. Seperti yang kita tahu kisahnya Imam Bukhari. Beliau itu buta ya dulu ketika zaman kecilnya, pada masa kecilnya, kemudian ibunya itu terharu. Anak ini, Imam Bukhari itu sangat ingin belajar menghafal Quran, belajar hadis, tapi karena keterbatasan kata ibunya, sudah cukupkan di Quran saja. Terus beliau tertatih-tatih gitu meraba tembok, ibunya menangis. Ibunya langsung ke mihrab, berdoa, sholat, bermunajat di sepertiga malam. Akhirnya Akhirnya Imam Bukhari bisa kembali melihat. Maka doa ibu itu dahsyat, luar biasa dahsyat untuk kesuksesan kita sebagai anak. Maka kita sebagai anak jangan main-main. Hati-hati kamu bermuamalah dengan ibumu dan bapakmu. Hati-hati.
Semua apa yang mereka katakan iya aja. Kamu ini ya, iya, semua iya. Dalam koridor yang tidak melanggar syariat ya, dalam tanda kutip. Artinya selama itu tidak melanggar syariat dan itu kebaikan, bilang iya. Walaupun kamu tidak setuju, iya dulu. Itu penting. Dan untuk kita Bapak Ibu sebagai orang tua, jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata kamu ini tidak becus, tidak. Kamu ini bodoh, kamu ini apa dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang zaman dulu banyak tuh yang seperti itu. Bapak saya bilang, mungkin perkataan kata bapak saya nih ya, perkataan papa untuk orang lain, kamu itu tidak bisa seperti ini. Efeknya hanya kecil. Tapi ketika itu diucapkan oleh ayahnya kepada anaknya, itu efeknya akan luar biasa. Maka balikan, bagaimana ucapan yang baik yang diucapkan oleh kedua orang tua untuk anaknya. Itu dahsyat, tembus langit itu. Maka keberkahan bakti pada orang tua itu akan menunjukkan jalan terhadap ilmu dan guru. Jangan sekali-kali antum meremehkan orang tua. Ibu, lalu ayah. Ya. Kenapa? Bagaimana untuk bisa sampai ke luar negeri, berbakti pada orang tua, dan itu semua akan mengarahkan kita kepada guru dan ilmu. Oke? Siap dan setuju semua ya? Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan sekarang? Kak, gitu kan? 3T 1B. Saya sederhanakan 3T 1B. 3T apa? Tempel ibu, kemudian tempel guru, kemudian tempel buku, dan bersamai Al-Quran. 3T 1B. Tempel ibu, tempel guru, tempel buku, bersamai Al-Quran. Kenapa ibu di nomor 1, terus Al-Quran di nomor terakhir? Enggak, bukan karena Al-Quran ini bukan tartib ya, bukan berurutan. Saya sendirikan bersamai Al-Quran ini karena manzilah atau kedudukan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia yang tinggi. Makanya saya sendirikan. Tempel ibu, tempel guru, tempel buku bersamai Al-Quran. Jadi bakti antum sama ibu antum, minta doa. Makanya saya selalu tuh, ketika ada ujian ataupun hal-hal kecil lah. Hal-hal kecil yang kita lakukan, kegiatan apapun itu, saya selalu WhatsApp atau nelpon ibu saya, ayah saya, minta doa. Karena doa mereka tuh dahsyat, saya merasakan betul. Jadi tempel ibu. Kemudian tempel guru. Guru antum sekarang nih, walaupun antum ngerasa, wah dulu dia masih kakak kelas saya, masih beda 2 tahun, 3 tahun, terus kemudian dia lulus dan menjadi ustadz di Milbos. Apalagi ke ustadz senior. Kalian harus tempel terus berbakti sama guru. Dengan antum berbakti pada guru, keberkahan ilmu itu akan turun. Berkahan ilmu akan turun. Harus kita capai ridho ibu, ridho guru. Terakhir adalah tempel buku. Jadi khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk adalah buku. Jangan sampai gengsi. Ini ada satu hal yang saya kesel deh di pondok modern. Saya nggak tahu di Milbos apakah ada apa enggak, mohon maaf. Orang ketika dia bawa buku itu minder. Kalau bukan waktu ujian, di hari-hari biasa dia bawa buku malu. Salah ini, sangat salah. Ketika antum itu bersama dengan buku, walaupun tidak antum baca, antum mencintai buku, antum rapihkan rak-rak antum, di sini buku ini, antum simpan itu semua, itu kelak itu akan bermanfaat dan itu harta paling berharga. Di investasi terbaik itu bukan harta perusahaan, modal, saham, enggak. Investasi terbaik adalah leher ke atas. Salah satunya dengan kita punya buku. Jadi tempel buku. Jangan sampai antum malu bawa buku. Salah bagi orang yang bilang, wah dia mah kutu buku. Enggak. Semua pasti ketika dia penempel buku, dia terus membersamai buku, ilmu itu akan melekat. Salah satu nasihat dari Pak Kiai Hamid Fahmi Zarkashi, Rektor Universitas Darussalam Gontor,
untuk kami mahasiswa selalu 3 hal. Baca, tulis, diskusi. Baca, tulis, diskusi. Baca, tulis, diskusi. Nomor 1 baca. Kalau mau nulis nggak baca gimana? Kalau mau diskusi nggak baca gimana? Jadi harus baca. Artinya tempel buku. Khairu jalisin fiz zamani kitabun wa afdoluhu Al-Qur'an. Maka yang sebaik-baiknya dari antara buku itu adalah Al-Qur'an. Antum sekarang di Milbos mungkin memiliki horor untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai itu dirasa karena terpaksa. Kalau itu karena terpaksa, itu akan mengganggu keikhlasan antum. Bersamai terus Al-Quran. Keberkahan Al-Quran itu mungkin bagi orang-orang yang menghafal tapi karena terpaksa tidak dirasakan. Tapi orang yang walaupun hafal sedikit, tapi dia benar-benar ingin dan ikhlas karena Allah mempelajari Al-Quran dan membersamai Al-Quran. Di seluruh kehidupannya 1 hari nggak pernah dia lepas dari pegang Quran. Itu saya yakin akan berkah itu hidupnya. Gitu. Jadi bersamai Al-Quran. Adik-adik, ini ada satu kisah motivasi. Saya punya teman orang Afrika. Dia cerita, kami itu di negara kami tidak punya mushaf katanya. Nah terus gimana baca Quran? Dia hafid. Saya kalau mau baca Quran ditalkin sama guru saya. Jadi gurunya itu ditalkin. Misalkan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ditalkin, habis itu dia tulisnya di mana? Di atas papan kayu. Di atas papan kayu dia tulis. Zaman dulu di atas pelepah kurma gitu kan. Ditulis 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, hafalin, kemudian setorkan. Ada ayat baru ditalkin, tulis ulang di atas papan kayu. Bayangkan tuh 30 juz berapa tumpuk kayu. Kita apa susahnya ngambil di rak? 1 mushaf kotak kecil ringan. Apa susahnya setiap hari membersamai Al-Quran? Berkah hidup kamu. Berkah. Jadi usahakan setiap 5 waktu sholat, ada sholat itu baca Quran. Terus waktu-waktu khusus antum murojaah. Waktu-waktu khusus antum hafalkan. Susah, nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau antum merasa susah untuk menghafal, terus saja. Keberkahan itu bukan pada banyaknya hafalan, tapi karena antum membersamai hafalan tersebut di setiap hidup antum. Dari pagi sampai tidur terus aja. Mau sehari 1 ayat bebas, yang penting bersamai Al-Quran. Jadi mengapa dan bagaimana untuk bisa sampai ke luar negeri? 3T. 1B. Tempel ibu, tempel guru, tempel buku, dan bersamai Al-Quran. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terakhir adalah ini kesimpulan kita yang pertama apa? Sebelum kita memulai, kita tanya untuk berangkat ke luar negeri. Gengsi, terpaksa, atau karena ambisi, keinginan, dan jujur padukan 3S, syarafuz zaman, 3T, 1B, tempel ibu, tempel guru, tempel buku, bersamai Al-Quran. Ini 3 poin yang bisa adik-adik sekalian pegang, supaya bisa berkah, jalan menuju luar negerinya terbuka lebar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada sedikit keresahan, bonus tambahan tentang pembahasan antara fusah dan amiyah. Ini ada sedikit keresahan di antara santri-santri modern. Pernah dengar perkataan seperti ini nggak? Wah, saya 6 tahun belajar bahasa Arab percuma. Saya belajar 6 tahun bahasa Arab, nggak kepake ngomong sama orang Arab. Nggak kepake di luar negeri. Betul apa salah? Salah. Fusah yang antum sekarang pelajari justru bagi saya itu yang terpenting. Fusah itu bisa dipakai dengan apa? Memahami Al-Quran, baca kitab-kitab para ulama, kajian-kajian dan perkuliahan di sini khususnya di Madinah, perkuliahan pakai bahasa fusah. Kalau di Yordan dia pakai amiyah memang.
Terus di Mesir juga ada beberapa yang fusah, ada yang pakai amiyah. Tapi di Madinah khususnya perkuliahan pakai fusah. Kajian-kajian di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, daurah-daurah di masjid ini, masjid itu, semua pakai fusah. Jadi fusah itu paling penting. Kemudian diplomasi kampus, kita ngobrol sama dosen, rektorat, dan lain sebagainya, semua pakai fusah. Jadi fusah ini seperti bahasa resmi. Jadi apa sih fusah sama amiyah? Fusah itu bahasa resmi, bahasa baku. Amiyah itu bahasa pasar, bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Mana yang lebih penting di antara kedua ini menurut saya adalah fusah. Oke. Pertama fusah, kedua amiyah. Amiyah dipakai untuk apa? Pertama interaksi di pasar. Kemudian sehari-hari di luar kelas, di luar kampus. Dan ini juga berguna ya untuk tawar-menawar ketika belanja. Jadi kalau saya diminta belanja sama ibu, minta oleh-oleh, biasanya kurma rutop, ini ibu-ibu pada suka kurma rutop, terus kemudian apa coklat-coklat, dan amiyah ini berguna, sosokan aja. Jadi kita dengar apa yang amiyah, kosakata apa, pakai aja tuh amiyah. Biasanya berguna untuk tawar menawar. Tapi di antara dua ini yang terpenting adalah fusah. Kenapa yang terpenting? Karena fusah dengan itu kita mengetahui pedoman dasar kehidupan manusia, yaitu Al-Quran. Itu mau hafal Quran, mau memahami Al-Quran, mau paham tafsir, harus belajar fusah, balagoh, nahu, sorob, mantik. Semua ini harus antum pelajari ilmu alat. Artinya fusah itu penting. Oke? Jadi jangan sampai antum sekarang di Milbos belajar fusah tapi masih ada di otak antum, ini kan percuma, nggak kepake. Nggak, salah. Fusah kepake. Sangat penting untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir, mempelajari kalamullah, dan mengetahui apa yang Allah inginkan untuk kita hambanya lakukan di dunia ini. Oke, sekarang adik-adik sekalian, kita akan sedikit melihat cuplikan Universitas Islam Madinah, bagaimana bagaimana kampus ini. Nanti kita juga ada virtual tour ya, biar antum lebih semangat lagi. Ini biasanya yang ditunggu-tunggu ini. Silahkan dilihat. Sudah terplay belum ya? Belum ya? Ini kelas perpustakaan. نعيدنا للذكريات لمن كان يصل في آخر دقيقة ولمن يزن مواعيده بالدقيقة. الزحام في المكتبات والشغف حين التكاليف والاختبارات. صوتكم في الممرات لا زلنا نسمع صداه، وجلوسكم داخل القاعات عالق في ذهننا ذكراه. فترة فيها فقدناكم ستمضي ونعود بعدها للقاكم. أضحت أبواب الجامعة مغلقة، لكن قلوبنا دائما لكم مفتوحة. نتفرق اليوم لنلتقي غدا. Ini video ketika kemarin corona, jadi dibuat video khusus. Jadi itu kira-kira gambaran Universitas Islam Madinah. Nah, sekarang ada sekilas tentang Universitas Islam Madinah. Lokasinya itu nggak jauh dari Masjid Nabawi. Jadi antum bisa setiap hari ke Masjid Nabawi. Hanya 10 menit jaraknya dengan menggunakan kendaraan. Kemudian ini juga menjadi kampus tertua kedua di Saudi dan pertama di Madinah. Dan yang paling terpenting, status universitas ini adalah hadiah, artinya full beasiswa. Jadi kalian di sini tidak bayar sepeser pun, bisa menikmati banyak fasilitas, jadi sangat luar biasa nikmat. Ya. Pertama, fasilitasnya, kelebihannya full beasiswa, kuliah gratis, tempat tinggal gratis, kayak hotel nih, kamar saya
terus ada liftnya ya, yang di atas lantai 3 ke atas gedungnya itu semua ada liftnya. Setiap bulan dapat uang saku, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir soal uang saku. Adik-adik gaji UMR juga kalah kayaknya kalau dirupiahin ya. Tapi kalau di Madinah ya dapatnya segitulah kira-kira. Kalau dirupiahkan itu lumayan. Jadi nggak usah mikirin biaya, semua di sini gratis, uang saku dapat. Ada uang buku setiap 1 tahun, itu juga lumayan, di atas 1 juta. Terus ketika antum nilainya itu mumtaz, itu dapat juga sekitar 1.000 real dapat. Antum punya halakoh matan, antum ujian, setiap ujian dapat juga. Jadi nggak usah khawatir soal uang jajan. Masjid Nabawi juga dekat 10 menit. Tiket pesawat kalau mau pulang setiap tahun itu dibayarin pulang pergi. Jadi pulang pergi kita nggak usah beli tiket, mungkin itu sekitar 2.500 real. Dirupiahkan sekitar 10 juta. Setiap orang itu kalau ke Indonesia 10 juta dapat. Tapi bukan uangnya ya, langsung tiket. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Karena banyak masyaikh kibar, kayak seperti sekarang ada Syekh Muhammad Abdullah Alamin Ashinkiti, anaknya Syekh Abdullah Alamin Ashinkiti. Terus ada juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ada juga Syekh Abdul Razak Al-Badr, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, banyak masyaikh kibar di sini. Jadi ilmu yang bermanfaat. Dan ada juga transportasi gratis. Dari kampus ke Masjid Nabawi itu sekitar 10 menit. Kalau kita ngambil taksi mungkin sekitar 10 real, 40.000 satu orang. Tapi kalau bersama teman-teman biasanya patungan 3 real satu orang. Jadi cuma 12.000 kalau dirupiahkan. Tapi antum bisa gunakan transportasi gratis dari kampus fasilitas di waktu-waktu tertentu. Dan ini nomor 6 nih, ada perpustakaan markas. Jadi ada Maktabah Al-Markaziyah. Di dalamnya itu kalau antum melihat nanti di sini bisa berkunjung kalau antum ke sini. Itu di dalamnya ada manuskrip tulisan-tulisan ulama, kitab-kitab yang pakai tulisan tangan. Kayak di museum kan gitu, pakai kaca, wah indah lah. Jadi di sini termasuk perpustakaan yang terlengkap di depan kampus. Terus rumah sakit gratis, ada tempat tinggal juga. Fakultasnya apa aja kalau bertanya, ini mungkin yang sudah mengerti yang tingkat akhir ya, yang sudah punya gambaran mau ngambil apa. Di sini ada fakultas syariah, ada fakultas hadis, Quran, dakwah usuluddin, dan lughah. Syariah ini di sini mempelajari mazhab Hambali. Jadi udah bukan fikih muqarron lagi, bukan perbandingan 4 mazhab. Diganti menjadi fikih Hambali. Tapi saya dengar itu akan ada perubahan kurikulum lagi, tapi belum, sampai sekarang belum. Fakultas hadis mempelajari hadis, Al-Quran di sini bukan tafsir ya. Jadi fakultas Al-Quran S1 itu mempelajari qiraat. Nanti di S2 itu baru ada tafsir. Kemudian ada fakultas dakwah usuluddin mempelajari akidah. Kemudian ada fakultas lughah mempelajari bahasa. Ada nggak fakultas umum? Kak, ada. Fakultas umumnya ada teknik, ada sains, ada komputer, tapi peradilan. Tapi bagi saya, kalau antum memang tujuannya adalah Universitas Islam Madinah, mau ke Madinah, jangan ambil fakultas umum. Ambil fakultas agama saja. Itu lebih baik. Dasar dari sebuah perbaikan adalah ilmu. Antum harus tahu bahwasanya ilmu itu yang terpenting. Tapi juga antum harus tahu, ingat bahwa darah bagaimanapun tanpa doa dan ridho orang tua, langkah kita itu akan sulit. Jangan remehkan ridho dan doa orang tua. Ya. Sekarang ada link informasi. Ini masih ada waktu ya, saya boleh tur virtual nggak Ustadz Hadi? Ustadz Hadi boleh ya? Ya boleh, silakan Ustadz. Ya, baik. Biar kita kayak main game, kita lihat sebentar.
Baik, sudah muncul? Sudah ya? Ini kira-kira suasana di kampus. Di depan kampus ini, di depan gerbang kampus. Bisa antum melihat ada bundaran, biasanya ini dipakai foto-foto oleh jamaah haji, jamaah umroh, sorry. Biasanya di sini mereka foto-foto. Kita masuk ke gerbang. Ini gerbang pertama ya. Ini parkiran mobil. Di sini ada maktabah markaziah yang tadi Ustadz bilang. Di sini tempat buku-buku. Yang tadi ada manuskrip. Wah, gede kan ya? Ada 3 lantai nih, kita masuk. Nah, lihat. Launch-nya Masya Allah. Ini gratis. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ini gratis. Silahkan masuk untuk mahasiswa. Boleh baca di sini, ngerjain tugas bebas, sebebas-bebasnya, mau ngapain aja. Di sini tempat buku-bukunya. Ini salah satu perpustakaan terbesar, terlengkap ya. Itu kira-kira di lantai 2 ada yang manuskrip itu, tapi di sini nggak ada. Kita kembali lagi. Kita masuk. Ini adalah kantor rektorat ya, Idaratul Jamiah. Terus kemudian ada juga di sini kuliah ya. Kita lihat fakultas. Ini masih gedung lama nih, Fakultas Syariah. Sekarang sudah berubah jadi Fakultas Hukum. Qadha wa Anzimah. Fakultas, yang ini mungkin masih sama. Ini Fakultas Hadis. Fakultas Hadis. Ini Fakultas Quran di sebelahnya bersebelahan, di sebelah sini Fakultas Dakwah, tempat saya kuliah nih. Fakultas Dakwah. Jadi tiga fakultas ini bersebelahan. Jadi bisa antum di sini ngobrol sama kawan-kawan ya. Luar biasa, Masya Allah, nikmat. Di sini ini fakultas apa ini? Sains ya, Fakultas Sains ini agak ujung, letaknya agak ujung. Kita kembali lagi, kita lihat asrama. Tapi ini ada beberapa yang belum direnovasi ya. Jadi masih belum update di website Jamiah. Ini asrama Wihdah 9, Wihdah Tasiah, asrama nomor 9. Ini masih asrama lama, sorry. Ini Wihdah 20, ini ada liftnya. Nah, sekarang tempat saya tinggal di belakang sini nih, ada Wihdah 25, Wihdah Al-Khamisul Ishrun. Itu kira-kira asramanya. Mau lihat ininya, tempat olahraga, boleh. Tempat olahraganya. Ada lapangan tenis, ini yang berbayar nih, lapangan tenis dengan lapangan futsal yang berbayar, ini disewa. Yang gratis juga ada, tapi di sini kayaknya belum update ya, lapangan bolanya Masya Allah. Antum juga bisa lihat di sini ada kolam renang outdoor, tapi yang kolam renang outdoor ini sekarang sudah direnovasi, berganti ya. Ada juga kolam renang indoor nih sekarang nih. Ini ada lapangan basket dan futsal. Ini juga sewa. Kemudian ada kolam renang indoor, Masya Allah. Ini juga sudah direnovasi. Jadi kolam renang outdoor sama indoor tadi diperbesar, jadi indoor full, sama ada ruangan fitness. Jadi antum bisa di sini langganan setiap bulan sekitar 115 real. Itu 115 real itu sudah bebas mau apain aja di kolam renang, ruangan fitness dan lain sebagainya.
Ini yang berbayar, tapi ada juga yang gratis ada. Oke. Kita lanjut. Sebentar. Mohon maaf Ustaz Zikri, karena waktu kita terbatas, ini mungkin diucapkan dulu ada pembicara kedua Ustaz Zikri. Salah. Oh, oke, boleh. Siap. Ini nanti saya share aja ya. Oh ya, share ke panitia. Ini di sini ada Instagram PPMI, di sini ada info-info, di sini juga ada buku-buku yang bisa menjadi panduan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, syukron, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat, menjadi motivasi untuk adik-adik sekalian berangkat ke luar negeri, khususnya Madinah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Abdul Hadi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa di-share Ustaz ya ke kita, nanti biar kita share ke wali santri insyaallah. Oke. Siap. Masyaallah, jazakumullah khairan katsira Ustaz Zikri. Wayakum. Luar biasa ini. Insyaallah santri-santrinya semakin termotivasi nanti untuk melanjutkan merantau lebih jauh lagi, ini luar biasa Ustaz. Amin. Masyaallah. Coba untuk santri Milbos di unmute dulu. Kita mau dengar masih ada apa enggak nih santri Milbos ini. Oke, yang santri Milbos yang mendapatkan manfaat dari sesi pertama ini, katakan saya. Luar biasa. Yang siap merantau lebih jauh lagi, katakan saya. Oke, yang siap melanjutkan Universitas Islam Madinah, katakan saya. Masya Allah, luar biasa Ustaz Zikri. Setelah mendengar dan menyimak dari apa yang antum sampaikan tadi, luar biasa, semangatnya bertambah untuk melanjutkan belajar di kota Nabi. Semoga anak-anak di sini bisa mendapat rezeki seperti antum belajar di kota Nabi. Amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya ya, kalau kita pengen melanjutkan ke sana, jangan fokus di administrasi saja untuk pendaftaran dan segala macam, tapi di diri kita sendiri, tekad, dan jangan lupa juga doa dari ibu. Luar biasa, alhamdulillah. Tadi juga sudah diajak jalan-jalan keliling UIM ya Ustaz ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Jadi lebih jelas lagi sudah santri bagaimana gambaran untuk kuliah di sana. Alhamdulillah. Untuk menambah semangatnya lagi untuk kuliah merantau lebih jauh lagi, menuntut ilmu lebih jauh lagi. Tadi kita sudah dengarkan Ustaz Zikri dari kota Madinah, dari kota Nabi SAW, Saudi Arabia. Sekarang kita jalan-jalan lagi ke salah satu negeri Syam, yaitu Yordania. Oke, siap? Anak-anak, siap? Oke, kita insya Allah sebentar lagi kita akan jalan-jalan di Yordania dengan pembicara narasumber kita yang kedua, Akhi Muhammad Adam Hakiki. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Sudah nampak satu lagi ya? Alhamdulillah sudah tampak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar saya biar luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Dan juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Oke.
Ini setelah apa yang disampaikan oleh Ustaz Dikri yang di Madinah tadi, Masya Allah sudah mencakup semuanya ya. Sudah persiapan secara administrasi, persiapan secara spiritual, persiapan secara mental, itu sudah disampaikan semua bagaimana cara agar bisa termotivasi, agar bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Kalau boleh cerita sedikit, ya, jadi tadi kan sempat Ustaz Dikri menyinggung bahwa kalau di Madinah itu atau beasiswa di Saudi itu tidak hanya 1 tahun, masa penantinya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun mungkin ada. Begitupun juga yang saya alami juga gitu, Ustaz Dikri. Ya, jadi yang anak alami, anak dulu lulus dari Tarun Al-Quran, pesantren Tarun Al-Quran Yogyakarta tahun 2019. Kemudian kita daftar, ya sebagaimana yang Ustaz Dikri tadi jelaskan, kita mengirim administrasi, mengirim tazkiyah, surat rekomendasi dari kiai kita, Kiai Ustaz Umar Budi Hargo. Dan tidak cuma 1 kampus. Ya, jadi tadi pertanyaan itu dari yang pada saat itu yang buka tidak hanya Universitas Islam Madinah, ada banyak sekali. Universitas Islam Madinah, Universitas Najran, dan beberapa universitas di Saudi ada. Pada waktu itu saya mengirimkan berkas mendaftar itu sebanyak 8 universitas di Saudi. Ya, 8 universitas. Itu bukti bahwa saya ingin untuk mendapatkan beasiswa di Saudi. Saya ngirim 8 berkas itu. Kemudian, dan alhamdulillahnya saya diterima di tahun 2020 di Universitas Islam, di Universitas Najran, di daerah Najran. Najran itu daerah perbatasan antara Saudi dengan Yaman, jadi Saudi bagian selatan. Itu dari 2020 COVID sudah datang ke Indonesia ya, Indonesia sudah ditimpa wabah COVID waktu itu, qadarullah, dan akhirnya keberangkatan anak ditunda, Ustaz. Jadi anak ditunda 2020, tapi ditunda 2020 tidak berangkat. Akhirnya saya menghabiskan waktu penantian itu saya sambil membantu di pondok pesantren Tarun Al-Quran Yogyakarta. Ya, jadi saya sudah saya bersabar, saya tetap di pesantren Tarun Al-Quran, dan pada saat masa penantian itu Kiai Ana, Ustadz Umar Budi Hargo LCMA, beliau menyampaikan al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang buruan bagi seorang yang beriman. Karena beliau tahu saya aslinya sudah diterima di Najran, tapi saya tidak berangkat-berangkat sampai hari ini ya. Jadi saya tidak berangkat-berangkat. Kemudian Ustadz Umar Budi Hargo menasihatkan kepada saya, udah Adam, ingat kata-kata saya, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang buruan bagi orang yang beriman. Tunggu saja hikmahnya. Setiap apa yang terjadi di dunia ini, setiap apa yang menimpa Anda, setiap apa yang Anda rasakan, begitu kesedihan, ataupun rasa duka, ataupun kegagalan, itu tunggu saja. Mesti ada hikmah di balik peristiwa itu. Kemudian saya, qadarullah, saya di Najran itu tidak diterima, sudah diterima tapi tidak berangkat-berangkat, karena ada permasalahan, karena wabah COVID itu ya, qadarullah. Akhirnya saya mengajukan lagi. Saya mengajukan ke beberapa universitas lagi, saya ingin menunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini anak pengen kuliah di luar negeri, Allah pengen menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariah di luar negeri, di sumbernya, maka bantulah saya. Nah, kemudian akhirnya karena di Saudi qadarullah tidak diterima seperti kalau tadi, nasib baik ada di Ustadz Dikri ya, alhamdulillah. Jadi Ustadz Dikri menanti 1 tahun dan sudah diterima. Nah, kalau nasib buruk, nasib yang insya Allah pasti baik, tetapi
tidak sesuai harapan saya. Nah, itu seperti saya ya. Jadi 1 tahun belum diterima, 2 tahun tidak berangkat-berangkat. Nah, akhirnya Allah memberikan rencana terbaiknya. Ya, jadi tiba-tiba di tahun 2022 ini, setelah saya menanti 2 tahun, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ustaz Umar Budi Harga LCMA dengan Yayasan Talal Quran diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan lanjutannya di Universitas Yarmouk di Yordania dengan beasiswa full dari yayasan. Alhamdulillah karena di Yordania ini beasiswa dari Yayasan Tarun Al-Quran. Jazahumullahu khairan katsiran. Oke. Jadi intinya yang Ana pengen sampaikan di cerita Ana, pengalaman Ana tadi, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang buruan bagi orang yang beriman. Walaupun misalkan kita mengalami rasa duka, kegagalan, tapi tunggu saja, pasti ada hikmahnya di belakang itu. Nah, kalau teman-teman santri-santri Milbos pernah merasakan kehilangan, pernah merasakan kesedihan, kok uang ana habis, sendal ana hilang, pelajaran gak masuk-masuk, hafalan tidak lancar-lancar, tunggu saja. Tetap berusaha, tetap berdoa, nanti pasti akan ada hikmah yang mengikuti kita. Oke? Baik, ini saya ada sedikit slide ini. Boleh di Timur Tengah, siapa takut? Ya. Ya, kita tahu bahwa di Timur Tengah ini adalah buminya sumber ilmu agama Islam. Ya. Jadi Nabi Muhammad, para anbiya, syariat Islam diturunkan di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka akan dipahamkan agama. Begitulah apabila santri-santri Milbos ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar agama, berarti Allah sudah menakdirkan bahwa kita semua, antum-antum ini diharapkan, antum ini Allah berkehendak kebaikan yang banyak kepada santri-santri Milbos. Jadi beruntunglah orang-orang yang menuntut ilmu agama Islam. Ya. Nah, kemudian mungkin ada yang tahu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Dikiri, kenapa harus Timur Tengah? Apakah beda dengan yang di Indonesia? Apakah beda dengan yang di negeri yang lain? Ya. Sedikit saya mencantumkan di sini ada beberapa hal kenapa kita, termasuk saya juga memilih Timur Tengah, termasuk Yordania ini. Karena di Yordania juga ini ada termasuk bumi Syam. Jadi kalau teman-teman tahu, bumi Syam itu satu daerah bumi Syam, tapi sekarang terpecah menjadi 4 negara. Ada yang tahu apa aja? Bumi Syam itu ada, salah satunya ada Yordania. Mana ini? Anak santri Milbos nih. Mana ada yang tahu? Ya, ada 4 bumi Syam. Dulu satu daerah, kemudian sekarang terpecah menjadi 4. Ada Yordania, kemudian ada mana? Yordania, Palestina, kemudian Lebanon dan Suria, betul sekali ya. Jadi 4, Yordania, Lebanon, Suria dan Palestina. Ya, bumi Syam ini adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bumi para nabi, karena di sini di Yordania juga ini banyak sekali makam nabi dan makam sahabat. Jadi ada banyak sekali sahabat yang dimakamkan di sini. Ada Mu'ad bin Jabal, ada sahabat la ilaha illallah. Ada sekarang dulu Yordania ini juga termasuk di terjadinya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu ada 3 panglima Rasulullah SAW, siapa saja? Yang pertama Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka juga wafat
karena syahid di medan perang Mu'tah ya. Jadi mereka dikuburkan di Yordania. Kemudian kenapa Anda memilih bumi Syam juga? Yang ketiga adalah negeri sumber para ulama. Jadi banyak sekali, salah satunya adalah Syekh Albani, dan sekarang yang markasnya beliau ada di Yordania juga. Kemudian salah satu imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, beliau juga berasal dari bumi Palestina, yang jadi negeri yang diberkahi. Kemudian yang keempat adalah negeri sumber sejarah Islam. Jadi banyak sekali, kalau teman-teman Milbos semuanya pernah belajar sirah di pelajaran sirah ya, itu ada beberapa perang dari Rasulullah SAW, beberapa penaklukan yang dilanjutkan oleh para Khulafa Rasyidin, semuanya ada di bumi Syam, ada berada di Timur Tengah ini ya, seperti halnya perang Mu'tah tadi, ada di Yordania, kemudian ada penaklukan Mesir yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab, penaklukan Palestina yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu semuanya jadi kita seakan-akan bisa belajar sejarah di tempatnya. Kemudian saya cantumkan juga kenapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa bumi Syam ini adalah bumi yang diberkahi. Maka ya alhamdulillah ini merupakan karunia dari Allah SWT, saya bisa belajar di salah satu bumi Syam. Saya harap nanti teman-teman juga bisa berkunjung atau diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa melanjutkan pelajaran, melanjutkan sekolahnya di bumi Syam akan mendapatkan keberkahannya. Seperti dalam firman Allah SWT, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang artinya Maha Suci Allah SWT yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi sekeliling dari Masjidil Aqsa itu termasuk Yordania dan termasuk bumi Syam ini adalah yang Allah firmankan bahwa itu adalah bumi yang diberkahi. Begitu para perkataan dari para ahli tafsir. Dan firman yang kedua, artinya dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan di sini para ahli tafsir juga berkata bahwa ini adalah diartikan adalah bumi Syam. Jadi bumi Syam ini Allah sebutkan karena keberkahannya. Jadi semoga kita berkahnya ini tidak ada di bumi Syam, juga bisa setelah nanti teman-teman Milbos bisa belajar di bumi Syam, kemudian membawa ilmunya kembali ke Indonesia dan berdakwah di Indonesia. Semoga keberkahan ini bisa tersebar, bisa berpindah, bisa tersebar luas di Indonesia insya Allah. Nah, negeri Timur Tengah yang teman-teman tahu nih, biasanya ini ada Arab Saudi, Mesir, Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah, Yaman, ada juga Mesir, biasanya banyak dari mahasiswa Indonesia di situ. Semoga kita berdoa kepada Allah SWT, apalagi nanti ini Jumat ya, hari Jumat, pada asar sampai maghrib itu kan masa waktu-waktumu saja untuk berdoa ya. Jadi kita nanti teman-teman jangan lupa, jangan disia-siakan waktu itu untuk bermain-main. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita berdoa kepada Allah SWT. Setelah penjelasan dari Ustaz Zikri, kemudian tentang penjelasan dari tentang bumi Syam, semoga kita berdoa, semoga Allah memberikan kesempatan, memberikan keluangan, baik biaya, waktu, dan kesempatan agar Allah memberkahi kita, memberi kesempatan kita bisa berkuliah di Madinah atau Arab Saudi atau Timur Tengah secara umumnya. Nah, tapi teman-teman yang harus kita perhatikan juga ya, agar sebuah usaha itu bisa menghasilkan sebuah keberhasilan. Ya, jadi semua usaha tidak hanya tentang beasiswa ini. Pengen ujiannya sukses, pengen nilainya tinggi, pengen kemampuan bahasa Arabnya bagus, pengen hafalannya lancar, orang tuanya sehat, pengen
pendidikannya bisa sukses, yang pertama adalah luluskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dzikri tadi, bahwa kuliah di Arab Saudi ini atau kuliah di Timur Tengah ini bukan karena gengsi, ya. Jangan itu karena gengsi, itu bakal nanti hasilnya juga cuman gengsi saja. Jadi misalkan, wah biar aku kelihatan wow, biar aku itu merasa sombong, ya, merasa ujub karena kuliah di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Seperti perkataan Ibnu Mubarak, rubba amalin shaghir tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak, ya, amalan-amalan yang kecil tetapi bisa menjadi besar karena niatnya. Sebagaimana kalau anak santri Milbos minjamkan satu pensil kepada temannya atau satu bolpen kepada temannya biar temannya itu bisa nulis pelajaran dan pelajaran itu bisa bermanfaat dan akhirnya teman itu bisa menyebarkan ilmu itu, betapa besar pahalanya, ya, karena cuman hanya meminjamkan beberapa tetes tinta pena, ya, untuk temannya, tapi bisa berbuah besar pahalanya. Dan begitu pula, dan betapa banyak amalan-amalan besar, perbuatan-perbuatan besar, tapi bisa menjadi kecil karena niatnya. Na'udzubillah min dzalik, misalkan diberi kesempatan kuliah di Timur Tengah, tetapi dengan niat supaya mendapatkan titel, supaya bisa dibanggakan oleh orang tua saja dan dibanggakan oleh tetangga saja, itu yang dia niatkan dan yang akan dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan. Cuma dapat itu saja. Ilmu berkahnya tentu tidak, karena dia tidak berniat untuk mencari ilmu secara ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Kita selalu meluruskan niat, ya, kita selalu berusaha meluruskan niat, ya Allah, semoga ini ilmunya bermanfaat, semoga ilmu ini bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar sebuah usaha itu berbuah keberhasilan, ya, seperti kata Zira, ditempel ibu, ya. Mohon doa restu kepada orang tua dan guru. Tentu ini misalkan ke Ustaz Abdul Hadi, minta doanya Ustaz. Nah, gitu. Jadi karena kita tidak tahu doa mana yang akan Allah kabulkan agar Allah mengabulkan permintaan-permintaan kita. Ada sebuah pengalaman, nah, jadi teman Ana dari satu angkatan, dia secara kemampuan hafalan dan lain sebagainya, dia biasa-biasa saja, ya, dan banyak yang lebih pandai dari dia, tetapi dia selalu setiap ada, karena pesantren Darul Al-Quran ini mempunyai kayak travel umroh, jadi banyak dari ustaz-ustaz biasanya ikut umroh dan lain sebagainya. Setiap ada jamaah yang akan umroh, setiap ada yang kakak kelas mau umroh, dia pasti titip doa. Nggak panggilnya ya. Mau umroh ya, titip doa ya. Semoga anak bisa diterima di Madinah. Atau Pak atau Ustadz mau umroh Ustadz, minta doanya Ustadz, tolong titip doa di depan Ka'bah agar bisa diterima di Madinah. Itu dia bersikap seperti itu, melakukan seperti itu hampir 3 tahun. Dia berdoa seperti itu, dan alhamdulillah, ya, dengan izin Allah tentunya, ya. Yang pertama izin Allah, kemudian dia tidak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah berkuliah di Universitas Islam Madinah. Ya, tentu dengan ini dengan izin Allah, dan kita tidak tahu doa mana yang akan Allah kabulkan untuk memenuhi permintaan kita. Jadi mohon doa restu kepada orang tua dan guru itu sangat penting. Itu tidak bisa tidak bisa ditinggalkan, ya.
doa restu ke orang tua dan guru ini, doa ibu terutama. Kemudian yang ketiga, berbanyak amal soleh dan tinggalkan maksiat, ya, agar sebuah usaha berbuah keberhasilan dibarengi dengan amal soleh, ya. Karena tawasul dengan amal soleh ini hal yang diperbolehkan, ya. Jadi ya Allah, nih aku bersedekah dengan karena niat karena Allah, dan semoga apa yang aku impikan semoga bisa dikabulkan, dan tinggalkan maksiat karena maksiat itu zulumat. Nah, maksiat itu adalah sebuah kegelapan yang bisa menutupi terkabulnya suatu doa. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah memudahkan kita memperbanyak amal saleh dan mempermudah kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berikhtiar maksimal dan ikuti dengan tawakal. Maksudnya, kalau misalkan kita ingin benar-benar pengen beasiswa, yang pertama ya pasti harus punya paspor, ya, karena di luar negeri harus pakai paspor. Jadi kok pengen kuliah luar negeri tapi malas bikin paspor, malas birokrasi, ya, itu namanya belum berikhtiar secara maksimal. Jadi misalkan kalau pengen mengambil langkah besar, maka resikonya juga besar dan prosesnya juga besar. Jadi sukses itu butuh proses. Jadi nikmati proses, jangan pengen sukses secara instan, itu nggak bisa, ya. Sukses secara instan, aku pengen kuliah di Saudi, aku pengen kuliah di Timur Tengah, tapi rebahan-rebahan saja, mager-mageran, ya, malas gerak. Ya, tentu tidak bisa, ya. Dan ikuti dengan tawakal. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita sudah maksimal waktu, biaya, usaha, tetapi setelah itu harus dibarengi dengan tawakal. Udah serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah yang akan mengatur jalannya, insya Allah. Kemudian yang kelima, melakukan persiapan. Karena man 'arafa bu'da safari ista'ad. Siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka dia bersiap-siap. Oh, saya pengen kuliah di Saudi, pengen kuliah di Timur Tengah, maka persiapkanlah bahasanya. Nanti cari-cari info untuk cari lingkungan soleh, ya. Kalau tadi kata Ustadz Dzikri, syarafu suhbah, ya, cari teman-teman yang soleh, cari waktu yang soleh, cari satu tempat yang mendukung untuk beramal soleh, dan juga tentang persiapan bahasa. Kalau insya Allah teman-teman Milbos persiapan bahasa, ada pelajaran nahwu sorof ya, insya Allah, ya. Jadi insya Allah lah, kalau santri-santri Milbos dari MTS MA Milbos, insya Allah sangat mendukung sekali, insya Allah, apabila diberi kesempatan untuk kuliah di Timur Tengah, insya Allah mendukung, insya Allah, ya, karena dan juga tentang keberkahan Al-Quran tadi, karena seorang ulama juga mengatakan bahwa ilmu yang harus dipelajari pertama kali sebelum semua ilmu adalah ilmu Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah usul dari semua ilmu. Oke. Hari ini info pendaftaran tadi bisa nanti insya Allah di-share juga oleh Ustadz Dzikri juga. Dan sudah saya akhiri saja, insya Allah. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz Abdul Hadi dan Yayasan Maghfirah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha lina. Apabila ada salah kata itu datangnya dari kami, dan jika ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Adam Hakiki. Masya Allah sudah menjelaskan tentang utamanya belajar di Timur Tengah secara umum, ya. Dan Yordan ini termasuk negeri Syam, dan juga negeri Syam itu salah satu negerinya para anbiya. Masya Allah, setelah ini ada tanya jawab, oke? Siap ya, nanti dari kelas 7 dan 8 satu orang, dari kelas grade 9 satu orang untuk bertanya, dari grade 10 dan Edat silakan satu orang penanya. Silakan Ustadz yang di sana, silakan dipandu
untuk santri yang ingin bertanya langsung maju ke mic. Silakan. Dan juga nanti dari wali santri juga ada satu, kita beri kesempatan satu untuk bertanya. Silakan dari kelas 7-8 ada? Dari santri Milbos kelas 7-8 ada yang bertanya? Silakan maju ke depan, mendekat ke mic. Bisa di-unmute, yang ingin bertanya nanti di-unmute. Gimana, ada pertanyaan dari kelas 7-8? Dari kelas 9 ada pertanyaan? Silakan, yang ingin bertanya langsung di-unmute, dipandu Ustaz. Ustaz yang di sana silakan dipandu. Ya, dari kelas 10 dan Edat ada pertanyaan? Bismillah, ini dari kelas 9 ya. Ada yang ingin bertanya ya? Silakan. Oke, berapa umurnya? Dari kelas 9 terlebih dahulu ya. Dari kelas 9, silakan. Yuk, dari kelas 9. Silakan dari kelas 9. Ya, bentar. Assalamualaikum. Izin bertanya. Beasiswanya bisa dapat dari mana ya? Syukran. Oke, pertanyaan dari kelas 7 tadi ya. Dari saudara Ricci ya. Ini ya Ustadz Zikri, Ustadz Adam silakan dijawab. Ini tadi pertanyaannya beasiswanya bisa dapat dari mana ya, gitu ya. Ustadz Adam silakan, Ustadz Adam dulu. Ustadz Adam silakan. Baik. Kalau ya alhamdulillah kalau di Yordania ini, kalau aslinya di Yordania ini, khususnya di Yarmouk ya, itu belum ada beasiswa, belum ada buka beasiswa. Tapi alhamdulillah kalau Ana beasiswa dari Indonesia, jadi salah satu yayasan Tarun Al-Quran namanya itu. Ya karena saya juga kebetulan alumni juga ya, jadi yayasan memberikan mungkin ya karena saya juga mengabdi di situ ya, terus ya alhamdulillah dapat beasiswa dari situ. Tetapi Kemenak, setahu saya di Kemenak juga, di Kementerian Agama Indonesia, Republik Indonesia, mereka juga membuka beasiswa untuk ada 4 negara kalau nggak salah. Jadi ada seleksinya biasanya. Ada di Mesir, Sudan, Pakistan, dan kalau Yordania belum ada. Ada 4, tapi saya lupa. Ada Sudan, kemudian Mesir, kemudian Pakistan, sama satu lagi mana anak kurang ingat. Jadi ada di setiap tahun ada dari Kemenak Republik Indonesia ada memberikan beasiswa untuk Timur Tengah ya, selain di Saudi ya, Mesir, Sudan, Pakistan, dan satunya itu anak lupa satunya, Yaman kalau nggak salah, ada itu. Dan juga nanti misalkan untuk tahu info-info beasiswa ya, kalau itu ada di akun Instagram Timteng ID dan juga Santri Nabawi New, itu juga ada sumber-sumber info beasiswa. Kalau untuk kalau saya ulangi lagi, kalau untuk anak-anak sendiri itu beasiswa dari Yayasan Tarun Al-Quran ya, karena saya dari salah satu alumni ya. Dan juga kalau beasiswa yang lain untuk Timur Tengah ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka biasanya awal-awal semester Juni Juli itu membuka beasiswa. Oke, itu. Masya Allah, terjawab ya saudara Ricci tadi ya. Masya Allah. Coba sekarang tadi udah ada yang mau maju ya dari kelas 9. Silakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya dari kelas 9? Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju lagi, bisa lebih mendekat ke mic lagi, Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 9 ingin bertanya. Saya bernama Azam dari kelas 9. Ingin bertanya tentang apa motivasi kakak untuk belajar di luar negeri sana. Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih Azam. Ditampung dulu ya. Terakhir pertanyaan dari Wali Santri. Silakan Wali Santri yang ingin bertanya bisa raise hand di aplikasi Zoom. Silakan. Oh ya, kelas 10. Dari kelas 10 ada yang bertanya? Dari kelas 10 ada yang bertanya? Kelas 10 dan Idat? Ayo dari kelas 10. Tidak ada pertanyaan dari kelas 10 dan Idat? Oke, dari Wali Santri terlebih dahulu ya. Oke, silakan Wali Santri yang ingin bertanya bisa langsung raise hand di aplikasi Zoom. Oke. Kelas 10? Oh, siap, silakan. Dari kelas 10 ada pertanyaan? Silakan. Maju mendekat ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz Zikri, izin bertanya untuk Fakultas Lughatul Arabiyah di Jamiatul Islamiyah, basic atau sistem pembelajarannya seperti apa kira-kira? Ya, langsung saya jawab apa gimana nih, Ustaz Hadi? Oke, satu lagi Ustaz ya. Kita tampung lagi satu lagi. Oke, boleh. Oke, satu lagi dari Wali Santri. Silakan dari Wali Santri ada yang bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, kita langsung jawab nih ya. Langsung dijawab oleh Ustaz Zikri atau Ustaz Adam. Oh, silakan kepada ini ya, Ibunda atau ayah dari Muhammad Azmi kelas Dad, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, jadi saya sempat juga cari-cari info ya, khususnya terkait dengan beasiswa gitu. Terus saya dapat informasi ada 2 jenis beasiswa, yang beasiswa reguler, kemudian ada beasiswa mandiri. Nah, mungkin bisa tolong diinformasikan apa perbedaan dari 2 jenis beasiswa ini, Ustaz Zikri, Ustaz Hakiki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira atas pertanyaannya. Silakan Ustaz Zikri dan Ustaz Adam dijawab 3 pertanyaan ini. Waktu untuk menjawabnya di 7 menit ya Ustaz ya. Untuk semua pertanyaan ini 7 menit. Silakan dijawab dengan singkat dan padat Ustaz Adam atau Ustaz Zikri. Tafadhol Ustaz. Sebenarnya Ustaz Zikri dahulu. Tafadhol. Boleh. Nomor 1 tadi apa Ustaz? Tadi ada yang gimana dapat tadi beasiswa sudah ya? Motivasi. Dan yang kedua tadi bagaimana proses sistem pembelajaran di Madinah. Yang ketiga tadi dari Wali Santri terkait tentang beasiswanya. Silakan Ustaz. Untuk pertanyaan nomor pertama tadi ada yang bertanya tentang motivasi. Sebetulnya motivasi itu kembali pada diri masing-masing ya.
kita cocokkan dengan apa yang antum sekarang alami. Kalau saya kebetulan saya ngabdi di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren. Jadi salah satu motivasi terbesar saya adalah untuk memberikan manfaat pada orang lain. Jadi supaya nanti pulang itu ada sesuatu yang dibawa gitu. Jadi sekarang itu berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Karena memberikan yang terbaik untuk orang lain itu diawali dengan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Begitu. Terus kemudian yang pertanyaan nomor 2 ya, Fakultas Bahasa Arab. Ini di Fakultas Bahasa Arab, dia kalau antum datang ke sini tanpa bisa bahasa Arab sama sekali itu bisa. Jadi ada beberapa teman saya, itu ada orang SMK, SMA, gak bisa bahasa Arab sama sekali. Dan itu bisa. Jadi dia masuk terlebih dahulu ke Ma'had Lugoh namanya. Itu ada sekitar 4 mustawa. 4 mustawa berarti 4 semester 2 tahun. Kalau kita bahasa kita sudah lumayan bagus, mungkin bisa langsung kuliah. Jadi untuk bahasa Arab begitu. Dan di Fakultas Bahasa Arab sendiri dia cara pembelajarannya macam-macam dan fokusnya tentu ke bahasa Arab. Contohnya kayak ilmu balaghah, terus ilmu mantik, terus kemudian ada juga nahwu sorof, itu yang lebih diutamakan kaidah-kaidah seperti itu di Fakultas Bahasa Arab. Kemudian apalagi tadi Ustaz? Dari wali santri tadi ya? Iya, tadi terkait tentang beasiswa. Beasiswa mandiri. Itu sempat ada Pak. Itu kalau saya nggak salah 2019, 18 atau 19 saya lupa. Itu ada salah satu beasiswa mandiri. Jadi dia cuma bayar di awal 100 juta. 100 juta, selebihnya nanti uang tersebut, tolib tersebut akan diperlakukan sama dengan orang yang full beasiswa. Terus uangnya itu akan kembali lagi dengan fasilitas dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah ditutup, itu program hanya percobaan. Nah mungkin nanti untuk info-infonya nanti tadi saya sudah share juga sama Ustadz Hadi ya di WhatsApp ya. Tapi ini sekilas saja, boleh sekilas ya Ustadz ya, sebentar ya. Ini nanti Pak, Bu, nanti ada di sini kan ada Instagram PPMI Madinah. Di sini info tentang Madinah semua lengkap ya. Semua lengkap, bisa Bapak Ibu cari daftarnya gimana, terus syaratnya anaknya sudah kelas akhir dan ingin mendaftar. Ini ada Instagram PPMI Saudi ya. Ini ada Instagram PPMI Saudi. Ini nanti besok hari Sabtu pas dengan jam yang sama. Kalau saya nggak salah itu jam 1 lewat berapa menit di waktu Indonesia. Ini nih ada webinar online. Kenapa? Karena sekarang sistem Saudi sudah berubah, Pak Bu. Sekarang sistemnya sudah bukan masing-masing universitas memberikan beasiswa sendiri. Sekarang sudah pendaftarannya melalui satu website khusus untuk semua universitas. Jadi ada sedikit perbedaan dengan dulu waktu saya daftar. Nah makanya untuk bisa tahu sistem baru, karena ini yang saya share ke Ustadz Hadi, ini semua 4 volume ini berisi semua tentang info-info universitas di Saudi. Semuanya ada di sini. Dari PPMI Saudi yang buat nih, Masya Allah. Semoga diberikan pahala bagi mereka. Nah ini bukan sistem baru ya, whitebooknya. Nanti yang untuk sistem baru besok akan langsung dijelaskan oleh PPMI Saudi, webinar online ini. Oke? Itu kira-kira yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustaz Hadi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz Adam ada tambahan atau cukup? Cukup, kiranya cukup insya Allah. Cukup ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi, Santri Milbos bisa di-unmute dulu itu. Kameranya di-unmute. Ya, suaranya bisa di-unmute. Oke, Santri Milbos, siapa yang mendapatkan manfaat pada webinar kali ini? Katakan saya. Luar biasa. Siapa yang siap melanjutkan, merantau, menuntut ilmu lebih jauh lagi? Katakan saya. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih banyak Akhi Zikri dan Akhi Adam yang telah sharing selama kurang lebih 2 jam ini ya. Luar biasa, alhamdulillah.
Jazakumullah khairan katsira, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bisa memotivasi anak santri di Milbos untuk bisa melanjutkan studinya nanti kuliah di Timur Tengah. Jadi sekarang sudah siap untuk melanjutkan studinya di Timur Tengah. Jazakumullah khairan katsira. Saya Abdul Hadi Nasir Syah sebagai moderator mohon izin undur diri. Terima kasih banyak. Kesalahannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Abdul Hadi atas telah menjadi moderator pada acara pada siang hari ini. Maka kita langsung meranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan penghargaan dan kenang-kenangan untuk kedua narasumber. Penghargaan kami akan serahkan secara virtual. Untuk yang pertama, kami akan serahkan kepada Ustadz Zikri Azkia Arif. Jazakumullah khairan. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Muhammad Adam Hakiki. Jazakumullah khairan. Baik. Sebelum kita tutup acara ini, kita ada sesi untuk foto bersama. Maka kami harapkan untuk semuanya agar menyalakan kameranya, on cam. Semua keluarkan jempolnya ya. Santri juga. Santri semuanya keluarkan jempolnya. Kita ada 6 kali slide. Semua keluarkan jempolnya. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, keluarkan jempolnya. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Khususnya kepada kedua narasumber, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran yang telah banyak membagikan kepada kita pengalaman dan wawasan yang banyak pada hari ini. Terima kasih juga kepada pimpinan, seluruh asatizah, ayah bunda, dan santri-santriwati Milbos yang telah mengikuti agenda siang pada hari ini dengan khidmat. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak dari agenda hari ini. Amin. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.